Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Bisnis. Di kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang berjudul Setan Gantarawang. Sebuah kisah yang ditulis oleh akun Facebook yang bernama Raid Husain. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini, langsung saja kita simak berikut ini. Sesampainya di kamar, Mariani segera memberikan air kepada ibunya. "Ini bu, airnya." Bu Marni tidak menjawab. Ia masih melepas pakaian suaminya. Kemudian ia mencelupkan kain ke dalam air yang dibawa Mariani tadi, lalu dengan perlahan membersihkan tubuh suaminya. "Bantu ibu angkat kepala bapakmu, Mar," ucap Bu Marni. Mariani segera menuruti perintah ibunya. Namun ketika hendak mengangkat kepala bapaknya, ia merasakan seperti ada cairan di bagian belakang kepala bapaknya. Ia hanya terdiam, tidak memberitahukan ibunya. "Mar, kenapa diam? Cepat angkat." Iya bu," jawab Mariani dengan gugup. Kemudian Mariani mengangkat kepala bapaknya secara perlahan. Ibu Marni pun segera membersihkannya. "Sudah nak, turunkan. Sekarang bawa lagi air ini ke dapur." Sebenarnya Mariani merasa takut untuk pergi ke dapur. Apalagi ia hanya seorang diri. Hanya saja ia tidak berani membantah perintah ibunya. Mariani akhirnya memberanikan diri untuk pergi ke dapur. Ia melewati lorong di mana tidak ada pencahayaan sama sekali. Sesekali ia menoleh ke belakang. Sesampainya di dapur, ia langsung menaruh air dan dengan cepat ia langsung kembali ke kamar. Ketika ia berbalik badan, tiba-tiba ada angin yang berhembus melintas di wajahnya. Meski jarak antara kamar dan dapur tidak terlalu jauh, tetap saja ia merasa ketakutan. Sesampainya di kamar, ia hanya diam memperhatikan sudut-sudut kamar bapaknya. Mata Mariani sudah berat menahan kantuk. Sesekali ia memejamkan matanya. Melihat Mariani yang sudah ngantuk berat, sebenarnya Bu Marni tidak tega jika harus melibatkan anaknya untuk menjaga sang suami. Namun ia juga butuh teman agar suasana tidak begitu sunyi. Akhirnya Bu Marni menyuruh anaknya untuk tidur terlebih dahulu. "Kalau sudah ngantuk, tidur nak, bapak biar ibu yang jaga," ucap Bu Marni. "Enggak bu, Mar masih belum ngantuk kok, biar Mar temani ibu saja jaga bapak," tolak Mariani secara halus. Tiba-tiba tercium bau aroma kembang kandil. Aromanya sangat menyengat menusuk hidung. Tok tok tok. Terdengar kembali suara ketukan di balik jendela kamar. "Bu, suara ketukan itu ada lagi." Mariani merasa ketakutan. Dari pertama berada di kamar bapaknya, sebenarnya ia sudah merasa takut. Hanya saja ia paksakan. "Tidak apa-apa nak, hanya suara ketukan saja kok." Bu Marni mencoba untuk menenangkan anaknya. Krak. Terdengar dari arah dapur seperti ada yang membuka pintu. Hal itu membuat Bu Marni dan anaknya bertanya-tanya. "Yan, kamu kah itu?" Bu Marni mencoba untuk memastikan, namun tidak ada jawaban. Penasaran, Bu Marni lalu pergi menuju dapur. Sesampainya di dapur, tidak ditemukan siapapun. Pintu dapur juga tertutup rapat, bahkan masih terkunci. Heran, lantas yang membuka pintu siapa? Padahal jelas-jelas tadi ada suara pintu terbuka. Batin Bu Marni yang masih bertanya-tanya. Bu Marni lalu kembali ke kamar suaminya. Baru saja ia melangkahkan kaki, tiba-tiba ia dikagetkan dengan suara piring yang terjatuh. Prak! Sontak saja hal itu membuat jantung Bu Marni hampir copot. Dengan cepat ia melayangkan kakinya. Ia merasa akan ada gangguan yang lebih banyak lagi, seperti malam-malam sebelumnya. "Ada apa bu?" tanya Mariani yang melihat ibunya dengan nafas terengah-engah. "Tidak ada apa-apa nak," jawab Bu Marni dengan singkat.
Tidak terasa malam sudah mulai larut. Jam menunjukkan pukul 1.14 dini hari. Sudah saatnya untuk berganti jaga. Kini giliran Ahyani dan Martani yang berjaga sampai terbit fajar. Bu Marni segera membangunkan mereka berdua. "Mar, Yan, bangun. Gantiin ibu jagain bapak Ki. Ibu mau istirahat. Kasihan juga adikmu, dari tadi belum istirahat," ucap Bu Marni yang membangunkan kedua anaknya dengan lembut. Iya Bu, sudah jam berapa ini?" jawab Ahyani yang masih setengah sadar. "Sudah jam 1 nak, cepat basuh wajahmu dulu," lanjut Bu Marni. Mereka berdua kemudian bangun dan segera membasuh wajahnya. Setelah membasuh wajah, kemudian mereka duduk di ruang depan dan bersiap untuk berjaga sampai pagi. Hening, tiada percakapan di antara mereka. Kemudian mereka memilih untuk bersikir malam. Pada saat bersikir, tiba-tiba dari dalam kamar terdengar suara bapaknya sedang mengerang seperti orang kesakitan. Mereka pun menyudahi zikirnya dan langsung menuju kamar bapaknya. Benar saja apa yang mereka lihat. Pak Kawan seperti orang menahan kesakitan. Tubuhnya kejang-kejang, jari jemarinya kaku, lidahnya menjulur keluar dengan sorot mata yang mendelik. Hal itu membuat Martani dan Ahyani bergidik ngeri. Ia tidak tahu apa yang sedang dialami bapaknya sehingga penyakitnya jadi separah ini. Mereka berdua hanya bisa berdiam diri, bingung apa yang hendak mereka lakukan. Akhirnya salah satu dari mereka memutuskan untuk membangunkan ibunya. Bu Marni yang masih merasa kelelahan, ia pun memaksa membuka kedua matanya. "Ada apa sih nak? Ibu baru istirahat, kalian sudah ganggu saja," ucap Bu Marni. Ahyani pun menjelaskan bahwa kondisi bapaknya saat ini semakin parah. Mendengar penjelasan dari Ahyani, Bu Marni pun langsung bangkit dari tempat tidurnya. Ia lalu menuju kamar suaminya. Apa yang dikatakan Ahyani memang benar, bahwa kondisi suaminya saat ini semakin parah, bahkan hampir meregang nyawa. Bu Marni tidak bisa berkata apa-apa. Kemudian ia menuntun suaminya untuk beristighfar secara perlahan. Saat hendak mengucapkan istighfar, mulut Pak Kawan serasa terkunci. Bukan hanya itu, dari sorot matanya seperti orang ketakutan. Bu Marni segera mengambil Al-Quran dan mengaji di samping suaminya. Mendengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, Pak Kawan yang tadinya hanya meregang kesakitan, tiba-tiba ia mengamuk seperti orang kerasukan. Tangannya mulai mencakar sesuatu yang ada di sampingnya, sehingga menyebabkan luka di bagian kukunya. Meski terluka, Pak Kawan tidak merasa sakit sedikit pun. Pak Kawan hanya berteriak agar istrinya berhenti mengaji. Bahkan tangannya merobek salah satu lembar Al-Quran yang sedang dibaca Bu Marni. "Hentikan bangsat, apa yang kamu baca itu membuat gendang telingaku hampir pecah," ucap Pak Kawan. Bu Marni mulai menyadari bahwa suaminya memang benar-benar sudah dirasuki oleh iblis. Bu Marni tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak ada juga orang yang dimintai pertolongan. Ia memilih untuk terus mengaji dan berharap suaminya agar cepat sembuh. Beberapa saat kemudian, Pak Kawan sudah terlihat tenang, tidak lagi berteriak. Namun tiba-tiba ia tertawa cekikikan, berbicara sendiri. Kemudian ia menanyakan Ilyas. "Ilyas anakku, di mana dia?" ucap Pak Kawan. Pak Kawan terus memanggil nama Ilyas tapi tidak digubris oleh Bu Marni. Bu Marni seakan akan tahu jika Ilyas dibawa ke kamar suaminya, kemungkinan Ilyas akan jadi korban. Setelah Pak Kawan benar-benar tenang, Bu Marni memanggil anaknya untuk menjaga Pak Kawan, karena Bu Marni hendak pergi ke desa untuk mencari pertolongan. "Sebaiknya besok pagi saja Bu, ini sudah larut malam," ucap Ahyani yang melarang ibunya. Tapi Bu Marni bersikukuh hendak pergi malam itu juga. Ahyani dan Martani tidak punya pilihan lain. Mereka akhirnya mempersilahkan ibunya pergi ke desa dan berharap secepatnya pulang. Rasa kekhawatiran sudah pasti ada di dalam diri setiap orang, terlebih-lebih untuk Martani dan Ahyani. Ahyani mondar-mandir tidak karuan, hatinya gelisah, pikirannya sudah tidak lagi tenang. "Kamu kenapa Yan? Dari tadi mondar-mandir terus?" tanya Martani. "Saya memikirkan ibu, hati saya dari tadi gelisah," jawab Ahyani dengan sorot wajah yang begitu panik. "Sudah tenang, berdoa saja semoga ibu cepat kembali."
Martani mencoba untuk menenangkan adiknya. "Sekarang kamu duduk, tenangkan pikiranmu, banyak-banyak baca istighfar," lanjut Martani. Mereka kemudian duduk di ruang depan. Hening, tidak ada percakapan. Tiba-tiba dari arah dapur terdengar seperti ada orang yang mengambil air. Mereka pun sadar bahwa di kamar bapaknya hanya seorang diri. Tidak mungkin bapak mengambil air sendirian, sedangkan kondisi dia sekarang lagi sakit, batin Martani. Penasaran, akhirnya Martani memutuskan pergi ke dapur. "Kamu tunggu di sini, saya mau memeriksa ke dapur," ucap Martani kepada adiknya. Martani pun melangkahkan kakinya menuju dapur, melewati ruangan dengan pencahayaan yang minim. Maklum waktu itu tidak ada listrik, hanya lampu minyak yang menempel di setiap dinding kayu. Dari salah satu lampu tersebut, Martani bawa untuk penerangan. Sesampainya di dapur, ia melihat sosok bapaknya sedang meminum air. "Loh Pak, ngapain? Bukannya bapak lagi sakit?" tanya Martani. Namun Pak Kawan tidak menanggapi pertanyaan dari anaknya. Ia hanya tersenyum menyeringai. Martani yang melihat senyum dari bapaknya, ia merasa ada yang ganjil. Terlebih-lebih dari kulit bapaknya terlihat pucat seperti orang mati. "Heran, apa yang sebenarnya terjadi dengan bapakku?" Martani bertanya-tanya dalam hati. Tiba-tiba tanpa Martani sadari, Pak Kawan membuka pintu dapur dan keluar sendirian. Sontak saja Martani pun langsung mengejar, namun karena gelapnya malam membuat penglihatan jadi samar-samar. Tidak jauh dari pintu dapur, Martani melihat seperti ada yang mengintip dari balik pohon. Tanpa berpikir panjang, ia pun menghampiri untuk memastikan siapa sosok di balik pohon itu. Setelah dicari ke sana kemari, namun tidak ditemukan sosok tersebut. Heran, padahal tadi jelas betul ia melihat sosok di balik pohon. "Ah, sudahlah, mungkin penglihatanku saja yang salah," ucap Martani sambil melangkahkan kaki ke arah dapur. Tiba-tiba, "Mar, bapak di sini," terdengar suara seseorang dari arah belakang. Langkah Martani pun terhenti. Diam sesaat lalu menoleh ke belakang. "Loh, bapak? Tadi kemana? Aku cari-cari kok nggak ada," ucap Martani keheranan. "Ayo masuk Pak, ngapain tengah malam di sini? Bapak kan lagi sakit," lanjut Martani mengajak bapaknya untuk segera masuk rumah. Namun Pak Kawan diam saja, pandangannya lurus ke arah rumpunan bambu. Ekspresi wajahnya datar. Melihat ekspresi dari bapaknya membuat Martani jadi merinding. "Nah, itu loh, bapak sudah ditungguin sama mereka di sana," ucap Pak Kawan menuju ke arah pohon besar. Akan tetapi Martani tidak melihat apapun. Yang ia lihat hanyalah pohon-pohon rimbun. "Mereka siapa Pak? Di sana cuma ada pohon-pohon besar dan rumpun bambu saja Pak. Tidak ada orang," tanya Martani yang keheranan. Semenjak di dapur tadi, sebenarnya Martani sudah merasa ada yang ganjil dari sosok yang ada di hadapannya ini. Dilihat dari ekspresi wajahnya, bahkan dari cara bicaranya, menunjukkan bahwa yang di hadapannya ini bukan bapaknya. Martani hanya bisa menelan ludah. Suasana berubah ketika ia melihat dari bola mata bapaknya mengeluarkan cairan darah. Hal itu membuat Martani ketakutan. Rasanya ingin cepat berlari menjauh. Belum sempat ia berlari, tiba-tiba tangan Martani dipegang erat oleh bapaknya. "Mau lari kemana nak? Ikut bapak ya." Sontak saja hal itu langsung membuat Martani teriak minta tolong. Ahyani yang mendengar ada suara teriakan dari belakang, ia pun langsung bangkit dan berlari menuju sumber suara tersebut. Ketika melewati kamar bapaknya, samar-samar ia melihat bapaknya sedang tertidur. Ketika sampai di dapur, pintu dapur sudah terbuka. Langsung saja ia keluar dan melihat kakaknya berdiri seorang diri seperti orang ketakutan. "Kak, ngapain sendirian di luar?" tanya Ahyani yang menghampiri kakaknya. "Bapak Yan, bapak wajahnya mengerikan. Tolong kakak, cepat lepaskan tangan bapak," ucap Martani ketakutan. "Bapak? Bapak di kamar sedang tidur." Kemudian Ahyani menarik tangan kakaknya. Ia bertanya-tanya kenapa kakaknya berada di luar, padahal bapaknya sendiri yang melarang untuk keluar rumah malam-malam. Bukan hanya Ahyani, Martani sendiri pun masih bertanya-tanya kenapa dia berada di luar sendirian. Jelas-jelas tadi itu dia bersama bapaknya. Tiba-tiba bapaknya menghilang.
Terlebih-lebih waktu tangannya dipegang oleh bapaknya, ia merasakan betul sentuhan dingin dari telapak tangan bapaknya. Jika yang berada di hadapannya tadi bukan bapaknya, terus siapa? Martani terus bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Loh kak, kok bengong? Ayo cepat masuk. Tiba-tiba ia dikagetkan dengan suara adiknya yang dari tadi menarik tangannya. Mereka berdua pun langsung berjalan masuk ke rumah. Sesampainya di dalam rumah, Ahyani langsung membawa kakaknya masuk ke dalam kamar bapaknya dan menunjukkan bahwa bapaknya sedang tertidur. Jelas, hal itu menambah beban pikiran Martani. Tidak terasa jam sudah menunjukkan pukul 03.45 dini hari. Mereka berdua teringat akan ibunya yang pergi ke desa. Sudah hampir menjelang pagi, kok ibu belum pulang ya kak? Ucap Ahyani yang mengkhawatirkan ibunya. Iya, semoga tidak terjadi apa-apa dengan ibu. Martani kemudian duduk di samping bapaknya. Adzan subuh mulai berkumandang, tapi ibunya tidak kunjung datang, sehingga membuat mereka semakin khawatir. Ada rasa penyesalan dalam diri mereka, kenapa tidak berusaha untuk mencegah ibunya pergi. Mereka hanya bisa menunggu waktu pagi tiba, rasanya sudah tidak sabar ingin mencari ibunya. Tok, terdengar suara pintu depan diketuk dengan jeda yang sangat lama. Tapi tidak ada suara yang memanggil. Mereka berdua hanya saling pandang, tidak ada yang berani untuk memeriksa keluar. Lagi-lagi suara ketukan pintu terdengar kembali dengan jeda yang sama. Mereka masih tetap diam dan menunggu suara ketukan ketiga. Karena menurut mitos zaman dulu, jika ada suara ketukan atau orang memanggil tidak sampai 3 kali atau lebih, berarti itu bukan manusia melainkan setan. Dan benar saja, suara ketukan itu pun hilang dan untungnya mereka tidak langsung memeriksa. Terkadang rasa penasaran itu akan menyesatkan, bahkan bisa membahayakan kita. Di antara mereka berdua tidak ada yang menutup matanya. Mereka terus berjaga sampai terbit fajar, di mana langit sudah terlihat terang benderang. Ahyani, anak kedua dari Pak Kawan dan Bu Marni, ia duduk melamun. Dalam lamunannya, ia mengingat-ingat kisah masa lalunya, di mana dahulu sebelum musibah menimpa bapaknya, Ahyani dan kakaknya sering diajak mancing ke sungai. Dari pancingannya mendapat hasil yang banyak, sehingga cukup untuk dimakan satu keluarga. Bukan hanya memancing, terkadang bapaknya juga mengajak mereka bermain. Walaupun hanya permainan jadul, tapi membuat mereka sangat bahagia, sering bercanda tawariah. Pak Kawan memang sangat penyayang terhadap anak-anaknya. Jarang sekali, bahkan hampir tidak pernah, ia memarahi anaknya. Terkadang jika Pak Kawan pulang dari kebun, sering sekali ia membawakan buah-buahan untuk anaknya. Jika Ahyani dan Martani bertengkar, maka Pak Kawan yang akan jadi penengah dan menasehati mereka berdua. Di antara nasihat Pak Kawan adalah, jika di antara kalian menjadi api, salah satunya harus menjadi air. Jika di antara kalian ada yang terluka, maka salah satunya harus jadi penawar. Saling menyayangi dan melindungi satu sama lain dalam keadaan apapun. Jika suatu saat bapak tiada, kalianlah yang akan menjaga ibu dan kedua adik kalian. Mau tidak mau, suka tidak suka, kalian harus siap menjadi tulang punggung bagi mereka. Dari nasihat-nasihat Pak Kawan sangat menggetarkan hati Ahyani. Ia tidak bisa melupakan kenangan-kenangan masa lalu bersama bapaknya. Mengingat hal itu, jelas membuat Ahyani sedih. Tidak terasa air matanya menetes. Rasanya ia ingin mengulang kembali kisah masa lalunya. Melihat kondisi bapaknya sekarang, ia hanya bisa menangis sesekukan. Usaha yang ia lakukan sepertinya sia-sia. Ia hanya bisa pasrah dan berharap kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya Allah, jika Engkau menghendaki kesembuhan bagi bapakku, tolong sembuhkan. Dan jika Engkau ingin mengakhiri hidup bapakku, tolong segera cabut nyawanya. Dan janganlah membuat bapak semakin menderita karena penyakitnya, ucap Ahyani sembari berdoa. Ia tidak berhenti menangis, seolah-olah ia tahu bahwa umur bapaknya sudah tidak lama lagi. Tiba-tiba ia dikagetkan dengan suara kakaknya. "Kamu kenapa menangis?" tanya Martani. Namun Ahyani hanya diam saja. Ia kemudian pergi ke ruang depan menunggu waktu pagi tiba. Tidak berapa lama,
suara burung sudah mulai berkicau. Namun langit masih terlihat gelap. Ahyani memutuskan untuk tidur sejenak karena matanya sudah terasa ngantuk. Ia mencoba untuk memejamkan mata, namun hati dan pikirannya seolah-olah menolak. Ia masih terbawa oleh masa lalunya. Kemudian ia pergi ke dapur untuk membuat segelas kopi agar hati dan pikirannya tenang. Tidak lupa ia pun membangunkan adiknya, Mariani. "Dek, bangun, sudah pagi," ucap Ahyani dari luar kamar. "Iya kak, sebentar lagi," terdengar suara adiknya dari dalam kamar. Setelah membangunkan adiknya, ia pun kembali ke ruang depan dengan membawa segelas kopi. Dari sela-sela dinding kayu, langit sudah terlihat cerah. Fajar mulai terbit. Ahyani kemudian membuka pintu depan. Dari kejauhan ia melihat ibunya bersama beberapa orang dari desa sedang menuju ke rumah. Ia kemudian memanggil kakaknya. "Kak, ibu datang," ucap Ahyani. Martani pun segera menghampiri adiknya. "Mana ibu?" tanya Martani. "Itu kak bersama rombongan, sebentar lagi sampai rumah," jawab Ahyani yang menunjuk ke arah ibunya. Mereka kemudian membereskan rumah karena sebentar lagi ibunya akan sampai. Setelah semuanya selesai, mereka duduk di ruang depan. Tidak lama kemudian, "Assalamualaikum," ucap salah seorang dari luar. "Waalaikumsalam," jawab mereka serempak. Melihat kedatangan ibu beserta rombongan lainnya, Ahyani pun mempersilahkan mereka semua masuk. "Ibu kok lama sekali pulangnya? Kami di sini khawatir," tanya Ahyani kepada ibunya. "Sudah, nanti saja dibahasnya. Sekarang tolong buatkan teh hangat untuk mereka," jawab Bu Marni singkat. Ahyani kemudian menyuruh adiknya untuk membuatkan teh hangat karena cuaca pagi ini memang masih terasa dingin. "Silakan diminum pak," ucap Mariani menyuguhkan beberapa gelas teh hangat. Setelah meminum teh yang sudah disuguhkan, kemudian Bu Marni menceritakan kondisi suaminya saat ini. Setelah cerita panjang lebar dari awal kejadian yang menimpa Pak Kawan, salah satu dari rombongan tersebut berkata, sebut saja namanya Pak Imam. "Bu, apa sebaiknya ibu pindah rumah saja? Jujur, sebelum saya masuk ke rumah ibu, mereka yang ada di setiap sudut sudah menyambut kedatangan saya. Bukan hanya di setiap sudut saja, melainkan dari pintu rumah sudah ada yang menjaga dan saat ini sedang menatap kita semua," ucap Pak Imam. "Ini bukan perkara santet atau guna-guna lainnya, melainkan ini adalah ulah mereka yang tidak suka akan kehadiran manusia, apalagi sampai mendirikan tempat tinggal. Salah satu yang paling ganas sekarang sedang menempati kamar suami ibu. Ia sedang menunggu sukma suami ibu keluar dari jasadnya. Sementara yang lainnya itu hanya sekedar menakut-nakuti," lanjutnya kemudian. Setelah menjelaskan, kemudian Pak Imam menyuruh Bu Marni untuk membawa suaminya keluar. Pak Imam ini adalah seorang kiai. Ia memiliki ilmu kanuragan yang cukup tinggi. Ia sering dimintai pertolongan oleh orang-orang yang terkena santet. Meski ilmu yang beliau miliki cukup tinggi, tapi beliau tidak sombong. Beliau tetap rendah hati dan beliau tipe orang penolong tanpa pamrih. Dan orang-orang bersama Pak Imam adalah warga desa setempat yang sengaja ia bawa untuk membopong Pak Kawan ke desa. Setelah Pak Kawan dibawa keluar, Pak Imam kemudian duduk di samping Pak Kawan. Ia kemudian memeriksa seluruh bagian tubuh Pak Kawan. "Tolong ambilkan segelas air," ucap Pak Imam. Segera Ahyani langsung mengambil air dan memberikannya kepada Pak Imam. Pak Imam kemudian membacakan doa ke dalam air tersebut, lalu meminumkannya kepada Pak Kawan. Air yang masuk ke dalam perut Pak Kawan seketika langsung dimuntahkannya kembali. Namun warnanya sudah berbeda. Yang tadi bening, kini berubah menjadi hitam legam. Ahyani yang melihat itu, ia memalingkan wajahnya. Terlebih-lebih ketika bapaknya terus memuntahkan isi dalam perutnya. Ia pun pergi menjauh, tidak kuat untuk melihat. "Bu, sebaiknya kita bawa suami ibu ke desa. Mereka di sini tidak menerima kedatangan saya," ucap Pak Imam meminta izin kepada Bu Marni untuk membawa suaminya. Tidak ada pilihan lain bagi Bu Marni selain membawa suaminya ke desa. Ia pun akhirnya mengizinkan. Segera Pak Imam memerintahkan rombongannya mempersiapkan sarung dan bambu untuk membawa Pak Kawan. Karena waktu itu belum banyak yang punya kendaraan,
Jadi kalau ada orang sakit, membawanya dengan cara digotong. Kemudian 2 orang dari rombongan tersebut segera membawa Pak Kawan. Karena menempuh perjalanan cukup jauh, apalagi membawa orang sakit. Mereka bergantian untuk menghemat tenaga. Lika-liku perjalanan sudah mereka lewati. Dari jalanan yang berlubang, menanjak, serta menurun, akhirnya mereka sampai ke desa. Pak Kawan pun segera dibawa masuk ke dalam rumah Pak Imam. Sebelum sempat mendapat pengobatan, namun nyawa Pak Kawan sudah tiada. Kemudian Pak Imam memeriksa denyut nadinya untuk memastikan, dan benar saja Pak Kawan sudah meninggal dunia. Mendengar ucapan dari Pak Imam, Bu Marni seolah-olah tidak percaya bahwa suaminya pergi secepat itu. Bu Marni menggoyang-goyangkan jasad suaminya. Ia hanya bisa menangis dan kemudian jatuh pingsan. Bukan hanya Bu Marni, melainkan anak-anaknya juga ikut menangis histeris, terlebih-lebih untuk Ayani. Ia menangis seperti orang kerasukan. Pak Imam kemudian menenangkan mereka semua agar mengikhlaskan kepergian Pak Kawan. Karena mau bagaimanapun, manusia hanya ciptaan dan sewaktu-waktu akan diambil kembali oleh Sang Pencipta. Singkat cerita, setelah Pak Kawan meninggal dan dimakamkan di pemakaman desa, 1 bulan kemudian, mereka pindah rumah ke desa dan tidak menempati rumah di tengah hutan lagi. Sampai saat ini, bekas rumahnya pun masih ada. Hanya saja sudah rata dengan tanah, tinggal sisa puing-puingnya saja. Itulah sepenggal kisah dari keluarga Pak Kawan. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.